Oke, silahkan dipimpin doa dulu. Baik Bu, izin memimpin doa dulu. Mohon perhatian buat teman-teman mengawali sesi 3 pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selamat siang Bu. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita materinya adalah error pengolahan ya. Simak dulu video saya ya, nanti saya share. Dan nanti kalian mengerjakan untuk responsif seperti ini ya. Bentar, saya belum buka dulu. Terlihat ya? Terlihat Bu. Oke. Ya, nanti kan kalian simak video saya yang mengenai pengendalian error pada proses pengolahan data ya. Nah, kemudian nanti saya akan bagi menjadi 8 kelompok sesuai kelompok yang tugas ya. Nanti saya akan membuat breakout room dan kalian diskusi di situ bagaimana cara mengendalikan atau meminimalkan error pengolahan data pada Susenas ini ya. Ini blok-bloknya sesuai dengan kelompoknya. Nah, kemudian nanti dibuat dalam bentuk PPT gitu ya. Jadi di sini membuat semacam program editing gitu ya. Editing dan rule validasi gitu. Kalau dilakukan misalnya entry gitu ya. Nah, ya, udah jelas ya? Udah jelas? Ya. Oke, sekarang simak dulu videonya ya. Ya, share dulu. Nomor 1 lagi belum sarap. Kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan ini adalah mengenai error pengolahan data dan pengendaliannya. 4 materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai overview dari tahapan proses pengolahan data, kemudian sifat dari pengolahan data, kemudian error data capture, dan editing pasca data capture. Pengolahan data seperti terlihat pada gambar adalah merupakan serangkaian kegiatan yang mengubah data mentah, artinya data yang berasal dari pengumpulan data menjadi data yang clean and corrected, di mana nantinya data yang clean and corrected tersebut dapat digunakan untuk analisis, presentasi, dan juga diseminasi. Bisa dilihat pada gambar, ada 3 proses secara umum yang dilakukan pada saat pengolahan data. Yang pertama itu adalah editing coding, yang kedua entry atau data capture, yang berikutnya adalah weighting atau pembobotan. Kita akan membahas satu persatu proses pengolahan data ini.
Berikut adalah contoh tahapan pengolahan data untuk kuesioner yang berbentuk PEPI. Bisa dilihat pada tabel ini ada 7 tahapan. Ya, di sini yang pertama di sini menggunakan kuesioner PEPI ya, artinya kuesioner yang menggunakan kertas. Nah, di sini bisa dilakukan yang pertama adalah setelah kuesioner tersebut terisi atau sudah terisi atau sudah ada isian terkait dengan survei yang dilakukan, artinya bukan kuesioner yang kosong, tetapi kuesioner yang sudah berisi jawaban-jawaban dari responden. Tahap pertama, setelah kuesioner tersebut diisi, berikutnya adalah melakukan scan edit. Ya, scan edit artinya di sini masih pengeditan di dalam kuesioner yang berbentuk kertas tersebut. Nah, selanjutnya setelah kuesioner tersebut diedit, berikutnya adalah dilakukan data capture dengan melakukan entry data. Nah, entry data ini bisa dilakukan melalui keying, artinya pengentrian dengan aplikasi program entry. Nah, kemudian atau bisa juga dengan scanning atau juga dengan metode yang lainnya. Nah, berikutnya adalah melakukan editing. Nah, di sini editing ya bisa dilakukan pada saat dilakukan data entry atau ketika data di capture, terutama dengan keying. Ya, maka di sini nanti akan dilakukan koreksi ya, yang bisa disusun melalui rule validasi. Nah, kemudian bisa dilakukan coding. Nah, untuk coding ini sebetulnya bisa juga digabungkan dengan proses yang kedua, yaitu dengan scan edit ya. Jadi kadang coding juga dilakukan melalui cara yang manual dengan memberi kode pada suatu jawaban. Nah, selanjutnya adalah penyiapan file untuk dipublikasikan, di mana nanti di sini file tersebut diberi bobot ya, dan juga dicek kembali. Nah, kemudian akan menjadi suatu output file di mana file ini sudah siap untuk dianalisis, didokumentasikan, dan didiseminasikan ke konsumen atau pengguna data. Selama pemrosesan data, ya, tadi kita sudah melihat ada proses editing, maka di sini data dapat diubah oleh sejumlah operasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keakuratannya. Jadi selama proses pengolahan data, data dapat diperiksa, dibandingkan, dikoreksi, di-entry atau dipindai, kemudian dikodekan, ditabulasikan, dan seterusnya sampai hasilnya dirasa fit for use. Artinya sudah siap untuk digunakan. Nah, fit for use ini kita sudah bahas pada pertemuan pertama. Ini adalah merupakan konsep dimensi kualitas yang paling sederhana. Operasi pengolahan data ini bisa menjadi sangat mahal dan juga memakan waktu. Beberapa teknologi yang memungkinkan mengintegrasikan antara proses pengolahan data dengan proses lainnya, ya, seperti integrasi antara proses pengumpulan data dan sekaligus juga
proses perekaman data atau data capture itu bisa dilakukan dengan melalui suatu bentuk kuesioner yang berbentuk KP. Nah, di sini dengan KP ini pada tahap pengumpulan data juga sudah sekaligus dilakukan tahap capture data, ya, data capture, sekaligus juga editing, ya. Misalnya pada kuesioner KP tersebut dibangun suatu rule validasi sehingga sekaligus data yang di capture tersebut sudah melalui proses editing dan juga mungkin coding. Di dalam proses pengolahan data, di sini ya, operasi-operasi yang dilakukan itu cukup rawan terhadap human error. Ya, artinya human error ini bisa muncul jika dilakukan secara manual. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang berasal dari proses manual tadi bisa dilakukan dengan otomatisasi. Nah, tentu saja otomatisasi ini juga belum 100% bisa mengurangi jenis error, karena akan muncul lagi jenis error yang lainnya. Nah, literatur mengenai bagaimana mengendalikan error dalam proses pengolahan data itu masih relatif sedikit dibandingkan dengan error pengukuran. Nah, di sini proses pengolahan data secara tradisional masih menyumbang sebagian besar dari total anggaran. Ya, contohnya dari statistik, ya, di sini tahun 90 ya, dari Federal Committee on Statistical Methodology tahun 90 dicontohkan bahwa 40% dari keseluruhan anggaran survei itu digunakan untuk operasi pengolahan data secara tradisional. Kemudian ya, di dalam pengolahan data ya berkaitan dengan coding, ketika coding ini merupakan suatu konsep yang kompleks ya, itu bisa sangat rawan terhadap error. Karena di sini coding ini bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, tingkat kesalahan dalam coding ya itu bisa mencapai 20% untuk beberapa variabel. Nah, terutama jika coder ya si pemberi kode yang melakukan coding itu tidak terlatih dengan baik. Nah, meskipun memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil survei, namun error dalam pengolahan data dianggap relatif tidak menarik oleh banyak peneliti survei. Nah, padahal ini sebetulnya di dalam proses pengolahan data ini, error yang muncul itu seperti error pada saat dilakukan pengukuran. Jadi, kita bisa ringkas, ya, pengolahan data merupakan sumber error yang terabaikan dalam penelitian survei. Coders, ya, pemberi kode, keyer yang melakukan entry data, editor yang melakukan editing, dan operator lainnya memberikan kontribusi error yang berkorelasi terhadap mean square error. Serupa dengan kontribusi yang dibuat oleh pewawancara. Meningkatnya penggunaan teknologi menghilangkan error yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan, namun dapat menghasilkan error yang baru. Jadi intinya adalah apapun proses pengolahan datanya atau teknologi apapun yang digunakan itu akan bisa menimbulkan error. Namun kita berusaha bagaimana supaya error itu menjadi minimum. Oke, sekarang kita ke
data capture ya. Error yang disebabkan oleh data capture atau perekaman data. Jadi data capture ini merupakan suatu tahapan survei di mana informasi yang dicatat pada formulir atau kuesioner ya, itu diubah menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengcapture data. Yang pertama adalah keying ya. Keying itu adalah melakukan entry data dengan semacam aplikasi entry gitu ya. Nah, kemudian ada juga dengan melalui scanning, di mana scanning ini bisa melalui mark character recognition ataupun melalui intelligent character recognition ya, MCR dan ICR. Nah, yang ketiga adalah melalui voice recognition entry. Nah, ini artinya melalui suara. Nah, di BPS yang baru dilakukan hanya keying dan scanning. Untuk keying data atau pengentrian data ini dapat dihindari ketika pengumpulan data itu menggunakan metode CATI, CAPI, dan teknologi CAI lainnya. Ya, karena di sini contohnya di CAPI ya, mungkin yang atau KEWI ya, yang D4 ini sudah pernah melakukan pada saat PKL, maka secara otomatis ketika kita melakukan pengumpulan data juga sudah dilakukan pengcapturean data. Nah, di sini seringkali terjadi kesalahan yang mungkin kelihatannya kecil, tapi dampaknya menjadi sangat serius di dalam mempengaruhi error estimasi. Contohnya adalah, misalkan ada sebuah pertanyaan mengenai pendapatan ya, di dalam kuesioner itu isinya adalah 17.400. Nah, jika pada saat dilakukan entry data atau data keying, diketik nilai yang berbeda dari 17.400 tersebut ya. Nah, yang sering terjadi misalkan adalah 3 jenis entrian yang berbeda ini misalnya. Misalnya kekurangan 01 ya di bagian akhir menjadi 1740, atau kesalahan memilih angka ya yaitu menjadi 17.500. Nah, atau kesalahan memilih angka juga di akhir ya, 3 terakhir menjadi 17.599. Nah, dari ketiga entrian data ini ya, mana yang sangat serius untuk mempengaruhi hasil estimasi? Nah, di sini di dalam melakukan data keying atau entry data ya, bisa dilakukan verifikasi melalui pengentrian kembali secara independen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesalahan di dalam proses entry data atau data keying ini, yaitu pertama adalah pengalaman dari si pengentry atau keyer ya, kemudian variasi dari tingkat error antar keyer, kemudian tingkat pergantian keyer ya, artinya mungkin ada sip-sipannya gitu ya, si keyer tadi, kemudian jumlah dan jenis kontrol kualitas yang digunakan untuk proses keying, kemudian juga keterbacaan data yang harus di key atau harus di entry ya, kemudian kemudahan mengidentifikasi apa yang harus di entry, dan juga jumlah dan kualitas proses scan editing diperlukan untuk mempersiapkan form untuk keying. Makanya kalau di dalam proses yang kuesioner PEPI, proses pengolahan kuesioner PEPI itu ada namanya scan editing. Artinya
Ini adalah editing sebelum dilakukan pengentrian data. Di sini biasa dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian kejelasan isian, keterbacaan, dan sebagainya. Nah, ini hanya cara penghitungan saja, kita lewatkan. Nah, jadi di sini pada intinya ya, rate dari kesalahan error karena pengentrian data biasanya kecil, namun efek errornya bisa sangat besar. Nah, contohnya adalah yang pengentrian tadi 17.400. Ya, ada kemungkinan kesalahan entry pada contoh yang tadi itu adalah 3 ya. Ada yang kehilangan angka atau angka terakhir tidak terentry, atau ada juga kesalahan dalam memilih angka yang harus di-entry. Nah, di sini perbandingan rate kesalahan pada pengerjaan data di seluruh survei dan organisasi sering kali sulit dilakukan karena berbagai definisi error rates-nya. Jadi, bagaimana definisi rates error ini didefinisikan ya. Oke, sekarang kita masuk data capture dengan scanning. Ada dua tipe perekaman data melalui scanning. Yang pertama adalah ICR ya. Dengan ICR ini bisa terjadi yang namanya kesalahan substitusi. Nah, kesalahan substitusi ini terjadi ketika perangkat lunak ICR salah menafsirkan suatu karakter ya. Nah, mungkin kalian nanti bisa melihat-lihat kuesioner sensus penduduk 2010 di mana kuesioner sensus 2010 tersebut menggunakan metode untuk mengcapture data melalui scanning ya. Nah, kemudian keakuratan dari ICR ini tentu bergantung pada aplikasi ya. Jadi ada yang akurasinya itu 95%, ada yang 98% dan sebagainya. Ini tergantung pada aplikasinya. Nah, kemudian ada lagi error penolakan atau rejection error. Nah, ini ketika si perangkat lunak ICR ya, ICR tidak dapat menafsirkan suatu karakter sehingga menolaknya. Nah, kemudian karakter yang ditolak tadi itu harus dikoreksi secara manual, kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem. Jadi, kalau proses scanning ini, prosesnya itu seperti mesin fotokopi gitu ya. Jadi, kuesioner yang tentu dengan kertas yang khusus ya, bukan kertas yang biasa, tapi kertas yang khusus untuk scanning. Prosesnya seperti melakukan fotokopi, tapi yang sekaligus banyak gitu ya, dimasukkan. Nah, nanti dimasukkan ke mesin scannernya. Nah, kemudian oleh mesin tadi itu dilakukan data capture. Nah, untuk yang tidak bisa terbaca, yang rejection ini ya, itu dia akan dikeluarkan lagi kertas kuesionernya tersebut. Nah, artinya si mesin ini tidak bisa memproses. Nah, maka ini dilakukan koreksi secara manual, kemudian diulangi lagi proses dari awal. Nah, di sini ya, pengeditan ini kan merupakan prosedur yang dirancang dan digunakan untuk mendeteksi data survei yang salah atau diragukan ya. Diragukan dengan tujuan untuk mengoreksi baik secara manual ataupun melalui sarana elektronik sebanyak data yang salah. Jadi tidak harus semua itu dilakukan pengeditan. Nah, kemudian di sini pengeditan juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data. Pengeditan merupakan identifikasi ya, dan jika perlu itu merupakan koreksi kesalahan dan juga outlier pada data individual yang digunakan untuk memproduksi statistik. Nah, ini adalah definisi dari pengeditan ya, dari berbagai sumber.
Nah, secara umum, tujuan dari editing tentu saja yang pertama adalah memberikan informasi tentang kualitas data. Yang kedua, memberikan informasi tentang perbaikan survei di masa mendatang. Dan yang ketiga, untuk sekedar clean up data agar pengolahan lebih lanjut dapat dilakukan. Nah, tentu yang paling rendah ya tujuannya adalah yang ketiga ini, yang hanya untuk sekedar clean up data. Ya. Kalau yang 1-2 ini tentu akan lebih tinggi lagi tujuannya. Artinya dari proses editing ini, bagaimana prosedurnya dan sebagainya itu nantinya digunakan untuk menginformasikan mengenai kualitas data. Semakin banyak isian yang diedit, itu bisa mengidentifikasi atau mengindikasikan bahwa kualitas data tersebut kurang baik. Nah, kemudian bagaimana proses editing tersebut dilakukan, tentu ini akan menjadi rekomendasi pada survei berikutnya untuk melakukan perbaikan. Jadi konsep dasarnya di dalam editing itu adalah sebetulnya pengeditan data terdiri dari seperangkat aturan yang diterapkan pada survei. Jadi editing itu adalah aturan yang mungkin kalau di entry data itu bisa disebut dengan rule validasi. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat ya nanti kalian bisa mencari-cari di BPS ya, pedoman pengolahan data. Biasanya lengkap ya di situ dari proses batching, ya, editing, coding, entry data, di situ juga dijelaskan. Silakan nanti dicari pedoman pengolahan survei, ya, baik dari Susenas, Sakernas, atau survei yang lainnya. Nah, di dalam pengeditan pasca editing, ya, jadi di sini kita pengeditan pasca editing, ya. Nah, pengeditan ini bisa dilakukan secara deterministik, artinya apa? Jika dilanggar menunjukkan kesalahan dengan pasti, ya, bukan probabilitas lagi, tapi sudah menjadi suatu kepastian. Misalnya yang pertama adalah nilai harus selalu muncul pada posisi tertentu dari file. Beberapa nilai variabel tidak diperbolehkan. Beberapa kombinasi nilai tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, nilai jumlah harus sama dengan jumlah komponennya. Dan nilai tertentu hanya diperbolehkan jika disertakan dalam interval yang telah ditentukan. Nah, ini adalah pengeditan deterministik. Artinya jika dilanggar itu sudah pasti salah. Nah, di sini ada contoh ya beberapa kesalahan fatal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kesalahan nomor identifikasi. Ya. Nah, ini menjadi penting ya, identifikasi. Kemudian terjadi item non-respon pada variabel kunci yang harusnya tidak boleh non-respon menjadi non-respon. Nilai tidak valid pada item kunci. Misalnya nilai di luar rentang usia, misalnya dikaitkan dengan umur misalnya, ya. Kemudian nilai yang tidak konsisten. Contohnya adalah usia ibu lahir kurang dari usia anak. Nah, ini kan aneh gitu ya. Hubungan pasti antara variabel tidak terpenuhi. Nah, misalnya ini adalah laba bersih setelah pendapatan dikurangi laba kotor sebelum pajak gitu ya. Misalnya laba bersih setelah pendapatan kurang dari laba kotor sebelum pajak. Nah, ini kan keanehan ya. Mungkin nanti kalau yang ini bisa kalian lihat di rule validasinya Susenas ya, mengenai situ ada variabel pendapatan dan ada pengeluaran. Kemudian ada nilai yang ekstrim atau tidak masuk akal. Nah, ini adalah beberapa contoh kesalahan fatal yang harus dipertimbangkan. Bagaimana supaya kesalahan ini minimal. Nah, yang kedua adalah query edit. Kalau tadi deterministic edit ya, ini adalah query. Nah, artinya di sini adalah
keharusan kita melakukan identifikasi terhadap nilai yang mencurigakan. Nah, nilai mencurigakan ini bisa jadi dia mungkin salah, ya. Namun penentuannya tidak dapat dilakukan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Jadi, ketika kita mencurigakan suatu isian kuesioner, maka harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak boleh langsung, gitu ya. Oh, ini salah, gitu. Kita lakukan penyelidikan, ya bisa dengan melihat isian-isian pada variabel yang lain yang ada pada kuesioner. Nah, query edit juga itu tidak dilakukan pada semua isian, ya, tapi harus diupayakan hanya jika kesalahan memiliki potensi untuk mempengaruhi estimasi survei secara signifikan. Nah, kalau query edit ini harus dilakukan secara mendalam, tentu akan memakan waktu dan biaya yang mahal. Oke, saya stop dulu ya. Nanti selanjutnya bisa kalian simak ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah menyimak mengenai apa itu deterministic edit dan query edit atau stochastic edit gitu ya. Jadi ada pengeditan secara pasti, artinya kalau isiannya tidak sesuai itu sudah pasti salah. Tapi ada juga yang stokastik, artinya kesan itu berupa kecurigaan gitu kan ya. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian bisa kerjakan ya per kelompok bagaimana bisa melakukan editing ya. Ya mungkin ini masuknya adalah ke dalam deterministic edit gitu ya. Nah, jadi saya contohkan mungkin ya, sebentar. Kuesionernya dulu. Mana ya? Saya buka dulu kuesioner. Ya, ini adalah kuesioner Susenas ya. Udah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, misalnya kalau kita melakukan proses edit ya, edit kemudian membangun rule validasi, maka misalnya untuk provinsi gitu kan ya. Nah, apa aturannya? Bahwa kode provinsi misalnya minimal 11 maksimal 94 misalnya. Nah, tapi itu sebetulnya masih berpotensi errornya masih besar ya, karena di antara 11 sampai 94 itu masih ada angka-angka lain yang tidak merupakan kode provinsi. Berarti harus lebih rinci lagi misalnya, ya kan? Nah, atau mengenai 105 klasifikasi desa kelurahan. Nah, isian yang boleh itu hanya 1 atau 2. Angka yang lain tidak boleh. Nah, nanti kalian bisa buat seperti itu ya. Nah, atau juga nanti kalian harus membuat rule validasi antar pertanyaan untuk aturan pengeditan gitu ya. Jadi kan tadi definisi dari pengolahan data adalah mengubah ya data mentah menjadi data yang siap untuk diseminasikan gitu kan, yang clean and corrected. Nah, salah satunya dengan pengeditan itu ya, tentu dengan suatu SOP ya yang disusun untuk tujuan meningkatkan kualitas data atau akurasi data ya. Sudah jelas tugasnya? Untuk responsi ini nanti sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya bagi menjadi 8 kelompok ya, sesuai dengan kelompok tugas. Kemudian nanti kalian berdiskusi. Misalnya blok 4, bagaimana cara menyusun
aturan editing pada blok 4 ya. Ya, saya ingatkan kembali ini adalah ketika proses pengolahan gitu ya. Ketika kuesioner itu sudah ada di meja pengolahan, bukan di saat wawancara gitu ya. Jadi bagaimana cara mengoreksi kuesioner itu supaya tidak atau errornya itu tidak ada gitu atau errornya minimal ya. Oke, saya bagi dulu menjadi 8 ya. Breakout room. Banyak kan. Oke, silakan bergabung ke room masing-masing, kelompok 1 ke room 1, kelompok 2 room 2 dan seterusnya ya. Waktunya setengah jam ya. Halo Pak Kafir. Halo Pak Fadli. Mana? Halo Bu Rindu. Satu lagi Ciu ya? 5 ya. 5. Satu lagi Ciu. Tunggu Ciu dulu. Berarti kita bloknya blok yang kemarin kan? Teknologi informasi kan? AI. Iya. Oke. Tadi yang terminis. Iya. Bingung aku. Mana ya? Gini. Nih. Sudah nampak? Sudah. Oke. Jadi kan kita itu adanya di blok ini ya. Blok 8 ya. Keterangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertanyaan yang menggunakan ini telepon seluler, menguasai atau enggak, ada berapa SIM card-nya, kemudian jenis komputer yang dipunya. Nah, ini yang ibunya itu maksud kesalahan ketika di meja itu ya, di meja pengolahan, bukan ketika wawancara ya. Jadi kan sama ada isiannya Mas. Udah ada isinya, terus kita ngira ini kemungkinan salahnya gitu ya. Ini menurut kalian dari sebanyak pertanyaan ini yang kemungkinan besarnya yang mana ya? Kemungkinan besar salah pengkodeannya. Kalau kita bahas dari yang pertama dulu nih, yang dalam 3 bulan terakhir, apakah nama menggunakan telepon seluler? 1 ya, 5 tidak. Ini berarti kesalahan pengkodeannya ketika jawabannya ini tidak 1 dan 5 ya, begitu ya? Iya, Zak, gitu, Zak. Soalnya ada angka 2, 3, 4 atau yang Oke, berarti kalau dia nggak 1, berarti kita asumsikan itu 5 atau tidak ya, gitu ya? Kayaknya sih gitu. Gitu ya? kan kenapa ya kok 1 sama 5? Kenapa nggak 1? Nah, Jadi ya kepikiran itu. aku. Sama. Jadi kepikiran. Ya, jadi tadi tuh aku tuh nyari konsep dan definisinya sih di internet. Apa itu maksudnya menggunakan. Jadi ada tujuannya nih, pertanyaan ini rupanya untuk mengukur indikator akses dan penggunaan TI dan individu, yakni proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler. Jadi gunanya nih untuk ini. Nah, tapi telepon seluler ini ada konsepnya sih.
seperti ini, termasuk telepon seluler adalah handphone dan smartphone, tetapi tidak termasuk tablet. Meskipun bisa digunakan untuk menelpon dan telepon tetap nirkabel. Perangkat HP yang digunakan adalah benar-benar digunakan untuk keperluan TI. Tidak termasuk HP yang hanya digunakan untuk jam, musik, atau games. Oke, berarti lanjut kita bikin slide baru ya mengenai ini ya. Apa? Mengenai gimana bikin slide-nya? Kayaknya yang ini ya. Ini terkait pertanyaan, langsung aja ya, biar cepat ya. Yang satu, kemungkinan salah editing ya, dan full validasinya. Lanjut aja langsung ya. Ketika apa nih, Rindu? Jawaban yang tersedia diberi kode 1 jika iya dan 2 tidak. 5 Zak, bukan 2. 5 dan 5 jika tidak menggunakan itu ya. Menggunakan tadi apa? Menggunakan telepon seluler atau nirkabel. Telepon seluler atau nirkabel. Ini kok numbering ya? Oke. Jawaban yang tersedia diberi kode 1 ya dan 5 tidak untuk keterangan ya, untuk keterangan apakah menggunakan telepon seluler atau nirkabel. Ini gimana kata-kata selanjutnya? Ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan jika jawaban diberi kode bukan 1 atau ya, maka termasuk ke kode. Maka diasumsikan masuk ke kode 5. Tidak. Gini aja kan berarti? Menurut kalian gimana? Boleh sih Zak kayak gitu. Masih bingung. Karena cuma ada 2 kemungkinan kan? Karena hanya ada 2 kemungkinan. Karena hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Lanjut ya. Sebenarnya kalau pertanyaan ya tidak ini terkait juga dengan pertanyaan 802. Ya tidak ini. Apakah menguasai telepon seluler atau tidak? Kemudian, nah ini enggak juga sih. Oh iya, ini juga terkait pertanyaan 808 loh. Apakah pernah menggunakan internet termasuk Facebook ini? Ya tidak. Berarti bisa masuk tuh ya, sekaligus 3 pertanyaan ya. Aku nanya dong. Gimana ini, Ciu? Emang kemungkinan salahnya gimana ya? Maksudnya kan salahnya gimana gitu? Kan masa cuma 1 sama 5 salah gimana? Ya. Mana ya? Enggak, aku bingung aja gitu maksudnya. Kemungkinan salahnya, kemungkinan errornya itu gimana? Soalnya kan cuma 1 dan 5. Jadi kita cari pertanyaan lain gitu ya? Enggak, siapa tahu kalian bisa menjelaskan itu. Yang kayak kata ibunya tadi kan 1 perkotaan, 2 perdesaan. Jika jawabannya tidak 1 dan 2,
maka itu kemungkinan kesalahan pengkodean, kan kata ibunya gitu ya. Nah, maka solusinya kita disuruh ngasih solusi atau enggak ya? Tadi dibilang gimana caranya biar minim tuh error. Gimana tambahan rule validasi ketika dia untuk rule validasinya gimana supaya untuk meminimalkan kesalahan editing tadi. Ini rule validasinya udah ada. Tadi aku cari. Terus karena kodenya 1 dan 5, berarti jawabannya itu kita jawab kemungkinan kesalahan pengkodeannya apa, kemudian kita kasih tahu rule validasinya apa, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan jawaban. Gitu ya, perintah ibunya. Gimana, Rindu? Ya, Zak, aku dengarnya gitu tadi. Maksudnya kan kayak contoh ibunya tadi kode provinsi ya. Jadi misalkan kalau di pertanyaan 801, kalau misalkan jawaban bisa dia mau entry itu datanya selain 1 dan 5, berarti error. Gitu aja nggak sih tadi ibunya jelasin, simple aja kayak gitu. Oh, gitu ya? Gitu aja? Iya, kan misalkan kayak kode provinsi itu kan dari 11 sampai 90 berapa gitu kata ibunya. Tapi kan nggak semua angkanya dipakai. Jadi kalau misalkan salah masukin pengolahan datanya error gitu. Jadi ada keterangan tambahan ya. Jika jawabannya selain kode 1 dan 5, maka error gitu ya. Kesalahan error gitu aja ya, nggak usah dilanjutin. Nggak bisa. Tapi kan kalau misalnya dia iya pasti ada pertanyaan selanjutnya kan. Nggak bisa dibuat misalnya kalau misalnya selain itu ya tinggal cek aja pertanyaan selanjutnya. Kalau dijawab ya berarti iya, kalau nggak dijawab berarti tidak gitu. Kan ada pertanyaan lanjutannya kan pasti. Oke. Jadi ini dari 801 dia nanyain apakah pakai telepon seluler atau enggak. Terus dari 801 ini kalau langsung lanjut ke 802 dulu. Enggak. Nggak ada hubungannya deh sama pertanyaan Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya antara 801 sama 802 deh kayaknya. Yang ada hubungannya tuh cuman di tanya 808 doang. Iya. Nah, kalau enggak langsung lanjut ke blok 9. Nah, tadi di rule validasinya tuh ada kemungkinan dia pakai menggunakan tapi dia nggak ada HP-nya. Dia punya tapi dia nggak bisa gunakan gitu. Ada kemungkinan begitu tadi di rule validasinya. Jadi ini nggak ada apa ya, kayak urutannya gitu. Ini kita tambahin nggak kalau ada kemungkinan jika jawabannya ini mau dikasih keterangan gini atau nggak usah, Rindu? Yang ketiga itu ya? Iya. Masih bingung kalau kayak gitu. Biasanya kalau entry data memang bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak diisi 1, berarti langsung 5 gitu keluar. Iya sih. Jadi kan kalau pengalaman kita kemarin itu kan kita pakai itu ya, KEPI ya, atau kalian self enum, hanya pendampingan saja waktu PKL. Sebenarnya ketika KEPI itu kita kan bawa tablet atau bawa HP. Itu pertanyaannya sudah tersedia, kita hanya sebutkan saja, terus kita hanya pilih. Dan jawaban yang tersedia itu bukan dalam bentuk kode sih, cuman kayak pilihan-pilihan aja. Paling-paling 1 ya, 5 tidak. Bukan kita
milih angka, masukkan angka 1, masukkan angka 5. Gitu gak sih? Iya, kemarin tuh kita kayak ngisi kayak ngeklik doang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kesalahan ini sih minim, tapi Ibu tadi mengasumsikan bahwa proses ini terjadinya PEPI kan, kesalahan jawaban. Ini kesalahan ketika kita mau entry datanya, ketika kita di meja pengolahannya sih. Gimana kalau keep dulu aja ya? Ini juga masih abu-abu sih. Oke. Berarti 802 sama ya? Begitu juga ya? Iya, sama-sama 801. Oke. Sama-sama 801. 801 dan 802. Untuk 81 keterangan menggunakan dan nomor 2 keterangan apakah menguasai ya? Iya, memiliki atau menguasai. Menguasai atau memiliki. Telepon seluler nomor 1. Oke, gimana? Berarti masih ada yang membingungkan ya? Membingungkan sih. Oke, lanjut ya. Kemungkinan pertanyaan yang berikutnya. 801 sama 802 udah. Lanjut ke ini. 803 gimana guys? 803 sampai 806. Jumlah SIM card-nya. Jumlah SIM card. Ini rule validasinya ada sih. Itu validasinya yang penting apa kan? Yang penting 0 ke atas kan? Yang penting nggak negatif kan? Ya, itu. Masuk, Ciu. Kita tambahin bisa. Rule validasinya. Itu juga masuk ke rule validasi. Tapi sebenarnya kalau kesalahan-kesalahan kayak gitu, bukan kayak berasa kita buat-buat gitu kesalahannya. Kayak nggak masuk akal gitu juga. Nah, namanya juga kesalahan yang mungkin muncul. Kita nggak tahu di lapangannya kayak gimana kan. Iya, kayak gitu. Ya, Emang kan? harus kita bikin-bikin. Iya, apalagi ibunya tadi nggak ngasih batasan, oh ini KEPI, oh ini PEPI, nggak dikasih batasan begitu kan. Nah, oh kok yang ini lagi? Sama. Nah, ada kamu validasinya, kalau pasal lagi yang itu tadi. Oke, Ctrl Z aja. Sini ya aku tadi ya. Nah, oke. Ini copy, oke, paste. Oke. Nah, ini langsung kita masuk ke 803 sampai 86. Ini aku nggak tahu tujuannya untuk apa, lanjut aja ini kemungkinan rule validasinya. Jadi rule validasi untuk pertanyaan tersebut yang menanyakan jumlah SIM card adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh Negatif dan pecahan. Dan bilangan bulan. Dan harus bilangan bulan. Dan harus
bilangan bulat Tapi atau itu diskrit. bukan bilangan bulat kan? Diskrit. Oke. 0 itu bilangan bulat. Ya kan? Iya, 0 bilangan bulat. Lebih dari 9. Atau bilangan bulat positif gitu aja. Oh, 0 dan bilangan bulat positif. Udah berarti itu aja kan? Kalau seumpama itu ada 10 atau 11 jadi apa namanya? Kan cuma satu kotak, tapi kalau punya SIM-nya 10 gitu kayak nyumpel gitu, kayak apa ya, kecilan gimana ya? Masalah nggak ya ntar? Paham nggak maksudku? Oh, paham. Maksudnya aneh gitu, cuma satu orang dapat 10 gitu. Jangan Eh, ngerti gitu. itu sih maksudnya masalah apa ya sebenarnya? Atau buat lebih Bisa gitu, puluhan lebih gitu loh. bisa. Orang tuh bisa aja punya HP banyak, terus SIM card-nya kan juga banyak kan bisa kan. Jadi mungkin bisa sampai puluhan tapi cuma kotaknya satu. Karena kotaknya satu, takutnya kan kalau nulis jadi kecil tulisannya, kadang nggak kelihatan atau itu kurang jelas tulisannya ntar. Oke, Itu masalah nggak ya? masalah sih. Masalah penginputnya. Penginputan angka gitu ya. Tapi itu masih masalah nggak ya? Soalnya kan sekarang SIM card harus pakai KTP kan ada batasan per provider. Oh iya, iya. Karena pakai NIK ya. Kan nggak ada batasan per provider karena pakai KTP. Iya, itu berapa ya batasannya? 3 kartu ya? Aku nggak tahu, tapi yang pasti nggak lebih dari 10 Nggak sih. sebanyak itu ya tadi. Oke Iya. lah kalau gitu. Iya. Kita samain aja nih. Ada aturan kepemilikan provider yang mengharuskan melakukan pendaftaran dengan nomor NIK gitu ya. Kemungkinan provider yang dimiliki itu nggak banyak gitu ya. Gimana kata-katanya? Cuman kan Zak itu kan nggak ada masalah jadi nggak ada masalah sama sekali gitu. Oh iya juga ya. Nggak ada yang perlu kita atasi. Kalau nggak ada masalah ya udah nggak usah ditambahin. Oh iya, jadi masalahnya cuma rule validasi yang ini doang ya? Gitu aja. Yang ini nggak usah ya? Oke. Menurutku kalau rule validasinya gitu ada kemungkinan nanti semua jawabannya kosong. Maksudnya? Semuanya 0, dijawab 0 gitu, kayak ngerasa providernya bukan Telkomsel, bukan Indosat, dan bukan XL, tapi lupa kalau ternyata ada opsi lainnya gitu. Kan rule validasinya cuma ngisi lebih dari 0. Oh, jadi maksudnya harus 803, 804, 805, salah satunya harus diisi gitu ya? Iya, kan tadi pertanyaan sebelumnya memiliki apa tadi, handphone ya? Coba pertanyaan 802 tadi apa? Oke, kita buka lagi 802. 802 ini nih, kok yang ini? Udah belum? Nih. Apakah nama memiliki atau menguasai telepon seluler atau enggak? Nah, ya itu. Mungkin nggak orang punya HP tapi nggak punya provider, nggak punya SIM card. Bisa. Jadi kan di 803 ini Bisa sih kalau dia pakai itu, pakai coba ya. wifi. Coba ya. Nebeng temen gitu, hotspot. Definisinya apa dulu? 80 balik lagi ke 80 ini ya. 803 tadi ya. 802 aja dulu definisinya harus dipakai buat apa gitu. Tapi itu ada kok melakukan panggilan pribadi. Nah, anggota rumah tangga dikatakan punya HP apabila ART Paling tersebut sedikit satu kartu yang aktif.
paling sedikit kartu yang aktif untuk penggunaan pribadi dalam 3 bulan terakhir. Berarti yang pertanyaan 4 terakhir itu harus diisi atas salah satunya dari 803 sampai 806. Oke, Iya. mantap. Jadi rule validasi berikutnya itu apa? Untuk pertanyaan 803 sampai 806 minimal paling sedikit ya, sedikit ada Yang jawaban lebih dari 0. 1 ya. Gimana? Ada jawaban paling sedikit Ya. harus mengindikasikan kepemilikan paling sedikit 1 provider gitu. Provider yang dimiliki oleh ANT. Nah, nggak usah kita jelasin yang mananya, ya. Pokoknya harus ada 1 gitu. Udah paham kok. Oke. Berarti udah banyak. Udah ini aja, ininya kita hapus ya. Pertanyaan 801, 803, 806 sudah. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan 804 ya. 804, 807. Dalam 3 bulan terakhir, apa saja jenis komputer yang digunakan? Ini sama aja kayak tadi, berarti minimal 1 kan ABCX. Minimal 1 terjawab. Iya kah? Minimal 1 terjawab ya. Atau mungkin rule validasinya kalau bukan ABC lainnya berarti langsung X gitu. Oke, tapi kita lanjut ke ini, kita kopas aja ya, yang ini. 807. Kita hapus. Nih, 8. Ctrl Z. Dari tadi salahnya begitu mulu. Karena habis kamu Iya. tadi Kenapa kamu ya? copy lagi slide-nya. Harusnya copy slide dulu, baru copy gambarnya, baru di-custom. Oke. Lanjut. Jadi rule validasinya apa, Ciu? Selain ABC, X gitu. Selain menanyakan jenis komputer ya. Emang ada lagi tanya kayak PC sama ada. Jenis komputer yang berarti ketika dia nggak punya komputer, jenis komputer yang digunakan. Iya. Lagi. Gimana, Ciu? Gimana, Ciu? Lanjut. Pokoknya gimana ya, pokoknya buat tentangnya tuh selain ABC X gitu, tidak menggunakan komputer. Lain jawaban A, B, dan C. A, B, dan C berarti X menandakan tidak menggunakan komputer. Ini udah cukup ya, sepertinya. Nggak usah ditambahin lagi. Nggak usah semuanya kan? Oke. Yang ini aja kalau nggak, yang satu lagi terakhir, apa namanya, yang tadi ada selanjutnya. Yang 808 kan ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya. Itu yang benar-benar bisa di ini. Oke. Jadi pertanyaan 808 ini rule validasinya
apa namanya, jika pertanyaan selanjutnya jawab gitu loh, maka Jika jawabnya pertanyaan selanjutnya 809 ya? 809 sampai 80 berapa ya? 11. 811. 811 sampai 811 terjawab. No. Lanjut. Terjawab, Terjawab. Lagi. maka Maka 808 berarti bernilai 0, bernilai 1. nilai 1. Jika tidak, Jika tidak, maka pertanyaan tersebut tidak terjawab. bukan tidak terjawab. Dilanjutkan Tidak. selanjutnya. Jika tidak, maka dilanjutkan ke blok berapa? Blok 9. Blok 9. Oke. Udah ya, udah cukup ya. Ini mau aku delete. Stop share dulu. Recording in Oh. progress. Iya. Berarti Bu, semoga selamat sampai Ya. situ. Amin. Makasih. Oke ya, kita sudah bergabung lagi ya. Sudah selesai ya? Sudah ya? Ya. Ini mohon maaf ya, saya karena lagi ada keperluan. Jadi untuk ya ini tadi dipresentasikan ya, tapi nantilah di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Karena saya ada keperluan, jadi mohon maaf nanti saya cukupkan kuliah sampai saat ini ya. Untuk hari ini nanti silahkan kalian upload hasil yang kalian diskusikan tadi ya ke GCR ya. Sudah selesai semua belum? Sudah. Oke ya. Oke, saya cukupkan ya. Mohon maaf nanti kalian upload saja ke GCR, berarti kelompok 1 mengupload PPT yang sama ya. Sudah jelas ya? Ini saya end atau saya live sendiri? Hah? Saya Iya, end sudah, aja Bu. apa saya live aja? Hah? Di Yang end? di end saja silakan, Bu. Enggak apa, Bu. Oke. Ya, oke ya. Nanti tolong diupload ya. Yang belum selesai silakan dilanjutkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama.